Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riwil Lesmana dengan NIM 2012 30328 dari lokal 4B Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarluaskan informasi. Dalam konteks pendidikan, TI mengacu pada penggunaan alat, sistem, dan metode digital untuk menunjang proses belajar mengajar. Contoh TI dalam pendidikan yaitu seperti komputer, internet, perangkat lunak, pembelajaran, aplikasi edukatif, platform daring, dan sistem manajemen pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, proses pendidikan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ruang kelas konvensional. TI memungkinkan pendidikan menjadi lebih fleksibel, mudah diakses, dan efisien. Yang kedua, bentuk-bentuk teknologi informasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada learning management system, yaitu platform digital untuk mengatur materi, tugas, dan penilaian. Contoh seperti Google Classroom model. Yang kedua, aplikasi video konferensi digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau hybrid. Contoh seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Yang ketiga, multimedia pembelajaran, yaitu video animasi, simulasi interaktif, infografis, dan e-book. Yang keempat, aplikasi edukatif interaktif, yaitu Duolingo bahasa, Khan Academy sistem, ruang guru berbasis kurikulum nasional. Yang kelima ada AI dan pembelajaran adaptif, merupakan sistem yang menyesuaikan materi sesuai tingkat kemampuan siswa secara otomatis. Dan setiap bentuk teknologi ini memiliki peran penting, mulai dari menyampaikan materi hingga mendukung evaluasi pembelajaran secara digital. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat teknologi informasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, akses belajar fleksibel, yaitu siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, sumber belajar tak terbatas, seperti dapat mengakses ke e-book, jurnal, video pembelajaran, dan lainnya. Ketiga, interaktivitas meningkat, yaitu materi yang menarik dengan animasi, simulasi, dan kuis interaktif. Keempat, pembelajaran mandiri dalam mendorong siswa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Kelima, efisiensi, evaluasi, penilaian, dan pelacakan perkembangan belajar lebih cepat. Teknologi memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa dan mendorong pembelajaran aktif serta kolaboratif. Yang keempat, peran guru dan siswa dalam teknologi pendidikan. Pertama, peran guru terbagi menjadi tiga. Satu, menjadi fasilitator pembelajaran digital. Dua, membuat dan mengelola konten pembelajaran online. Tiga, membangun interaksi aktif melalui forum atau video konferensi. Selanjutnya, peran siswa. Pertama, bertindak sebagai pembelajar aktif dan mandiri. Kedua, menggunakan teknologi secara bijak untuk belajar, bukan sekadar hiburan. Ketiga, menjaga etika digital, tidak mencontek, menghormati hak cipta. Transformasi pendidikan menuntut perubahan peran. Guru tidak lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan pemandu
dan siswa harus menjadi pembelajar aktif bukan pasif. Kelima, dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam pendidikan. Dampak positifnya yaitu terbagi menjadi 4. Pertama, pendidikan lebih merata, menjangkau daerah terpencil melalui internet. Kedua, meningkatkan efisiensi pengajaran, administrasi, penjadwalan, dan evaluasi lebih terstruktur. Ketiga, inovasi pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan gamifikasi. Keempat, kolaborasi global, siswa dan guru bisa berkolaborasi lintas daerah atau negara. Dan teknologi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mendorong aktivitas kerja tim dan wawasan global dalam pendidikan. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu pertama, ketergantungan pada teknologi, siswa kurang mandiri bila hanya mengandalkan Google. Kedua, gangguan fokus, media sosial dan game bisa mengganggu proses belajar. Ketiga, plagiarisme dan mencontek online. Kemudian akses sedang disalahgunakan. Keempat, kesengajaan digital. Tidak semua siswa punya perangkat atau internet. Adapun penggunaan teknologi harus dibarengi dan penguatan karakter, literasi digital, dan pengawasan dari guru atau orang tua agar dampak negatif bisa diminimalkan. Yang keenam yaitu tantangan dan solusi pemanfaat teknologi dalam pendidikan. Pertama, instruktur belum merata. 2. Kemampuan guru terbatas. 3. Biaya perangkat. 4. Keamanan dan privasi data. Risiko kebocoran informasi siswa dan guru. Tantangan ini harus diatasi secara sistemik oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar pendidikan berbasis teknologi bisa dinikmati secara adil. Setelah tantangan, maka ada pula solusinya, yaitu terbagi 4. Pertama, pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Kedua, menyediakan perangkat dan internet murah. Ketiga, pembuatan konten lokal seperti pembelajaran digital. Keempat, kolaborasi multisektor. Pemerintahan, swasta, dan masyarakat bekerja sama dalam pengembangan teknologi pendidikan. Dan solusi memerlukan kerjasama lintas pihak agar pemanfaatan teknologi pendidikan benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, kesimpulan, teknologi informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, memungkinkan pendidikan menjadi lebih efektif, terbuka, dan modern. Pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan pengaturan karakter pelatihan guru dan pemeran instruktur. Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mengoptimalkan potensi teknologi dalam dunia pendidikan.